Shalom. 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 Lebih keras lagi. Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Selamat pagi. Selamat beribadah Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Baik yang berada di tempat ini maupun yang saat ini menyaksikan siaran online yang ada di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah dan mengagungkan namanya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau mempersembahkan korban pujian hanya bagimu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berhadirat di tempat ini, Engkau menguasai setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan, sehingga kami menikmati sukacita surga di tempat ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, amin, sumber kekuatanku. Haleluya. Engkau Yesus, juru selamat, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, amin, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku.
salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Sekali lagi ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Segalanya bagiku, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Kami bermazmur bagimu Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Engkau yang layak kami sembah, haleluya. Yesus, 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 kami sembah Engkau Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau berhadirat di tempat ini. Mari Roh Kudus, Kau menjamah hati kami, mengurapi kami Tuhan. Haleluya. Yesus, jamah kami Tuhan. Mari Tuhan Kau menjamah kami Tuhan. Mari kita akan perlahan-lahan bangkit berdiri. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, angkat tanganmu yang merindukan mujizatmu. Haleluya. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskan
Sekali lagi ku percaya, mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang meriah. 1 menit. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami siap memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kami terima. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima bahwa Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Mari. Ya, berdiri lagi ya. kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada
Puji nama Tuhan, pujian anak sekolah minggu tadi. Kasih. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memberi yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, yes. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, kaum bapak saja. Ya, kaum pria. Yesus nama. Haleluya, semangat. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia bersama-sama, sebab Dia hidup. Ada hari esok,
Haleluya, ini iman percaya kita. Ada hari esok. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, tetap berdiri ya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Haleluya, hanya dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menebus dosa kami, Engkau menggantikan hidup kami dengan Engkau Tuhan. Engkau rela mati demi dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. katakan bersama, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Katakan bersama, Yesus. Yesus, 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 Kami berseru Tuhan. Yesus, Yesus, ku Haleluya. panggil nama-Mu. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari jemaat Tuhan memuji ini lebih sungguh-sungguh. Yesus, 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 ku Berseru panggil nama Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa.
panggil nama Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sekali lagi Yesus. Yesus, Yesus, Kami undang hambanya yang akan menyampaikan firman-Nya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Haleluya. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Nama Yesus, nama yang berkuasa. Terima kasih Bapa buat kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami boleh memanggil-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau ada tengah-tengah kami, siap memberkati kami. Apapun pergumulan kami, Kau akan sediakan jalan keluar dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami persiapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur. Tiap kali firman-Mu ditaburkan, bertumbuh dan berbuah lebat. Kami juga serahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan masa depannya. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak kami ini sampai akhir hidupnya tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menambut firman-Mu dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Ada sukacita? Luar biasa. Kaum pria semakin hari semakin dahsyat ya. Next time dipecah nanti ya. Jadi yang singkat jadi WL gitu ya. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang kisah Nehemia. Kita telah menyelesaikan pembacaan kitab ini berapa minggu atau bulan yang lalu ya. Kita akan belajar dari Nehemia dan judul firman Tuhan pada saat hari ini adalah Never Give Up. Nah. Saudaraku sekalian kasih Tuhan, kita tahu bahwa Nabi Nehemia adalah seorang nabi, dia adalah seorang buangan. Jadi kebiasaan kalau orang Israel kalau nggak taat sama Tuhan,
Tuhan hukum, Tuhan hajar. Salah satunya dengan dijajah, kotanya dihancurkan, tembok-temboknya dihancurkan, termasuk bait Allah juga dihancurkan, dan orang-orang Yerusalem ditawan, istilahnya dibuang. Nah, salah satu tokohnya adalah Nehemia. Ya, kita juga kenal Daniel, kita juga Sadrak, Mesah, Abednego, juga orang-orang buangan. Ya. Tapi kembali lagi kita bersyukur dimanapun orang-orang Israel, anak-anak Tuhan yang setia, tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, ketika melihat keadaan yang begitu, saudaraku sekalian, Yerusalem beserta tembok-temboknya hancur, bait Allah pun runtuh. Bagi orang Israel, orang Yahudi, simbol ini adalah suatu hal yang memalukan. Bait Allah hancur, tembok-temboknya runtuh. Tembok itu berbicara menurut orang Yahudi adalah keamanan. Keamanan dan kenyamanan. Suatu kota pasti memiliki yang namanya tembok. Kenapa ada temboknya? Supaya ada proteksi keamanan. Seperti halnya Bapak Ibu, kalau memiliki rumah pasti ada pagar, ya. Ada pagar sekeliling supaya tidak sembarangan orang masuk dalam pekarangan kita. Nah, kita akan belajar tentang perjalanan Nehemia membangun kembali Yerusalem yang hancur. Nah, yang pertama, saudaraku sekalian, apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika melihat Yerusalem hancur? Sebentar. Yang pertama, saudaraku sekalian, Nehemia memiliki beban, ya, terbeban. Ya. Dalam Nehemia 1 ayat 3-4, kata mereka kepadaku, orang yang masih tinggal di daerah sana, yaitu di Yerusalem, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, yang pertama dikerjakan oleh Nehemia ketika melihat kotanya hancur, tembok-temboknya rubuh, hal yang memalukan. Disitu dikatakan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Terjemahan lain katakan menyedihkan, memalukan. Punya kota enggak punya pagar, punya kota enggak punya tembok, satu hal yang memalukan. Yang pertama dilakukan oleh Nehemia. Nehemia punya beban. Terbeban akan bangsanya. Terbeban akan kotanya yang hancur. Ini yang penting, saudaraku. Hal yang pertama, memiliki beban. Seperti gereja kita, bahwa semua jemaat terbeban untuk melayani. Jangan salah, namanya beban itu ya, apa sih beban itu ya? Berat ya, apa yang kita bawa berat, harus ada beban yang kita pikul, ya. Terbeban. Nehemia memiliki beban dan tidak semua orang. Kadang-kadang orang menghadapi hal semacam itu begitu egois. Enggak urus saya, sepenting saya sudah nyaman di tempat ini. Yang kedua, saudaraku sekalian, Nehemia tidak hanya terbeban tapi juga bertindak. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nehemia
berpikir merenung apa ya, karena dia terbeban, akhirnya dia memiliki rencana, dia akan bangun kembali kota Yerusalem. Dia minta izin kepada raja, karena Nehemia adalah bawahan dari seorang raja. Yang kedua, yang ketiga, berkorban. Nah ini yang penting saudaraku. Orang terbeban toh, nggak bertindak, nggak berkorban, sama juga bohong. Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Maksudnya raja, ketika dia mau minta izin. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Juru minuman raja posisi yang elit saudaraku, selalu berdekatan dengan raja. Posisinya sudah di level tinggi, sudah nyaman, secara gaji sudah sangat jauh melampaui UMR. Ada perumahan. Juru minuman raja tuh termasuk orang ring 1 saudaraku sekalian. Punya beban kepada bangsanya. Dan mau bertindak meninggalkan kenyamanan untuk apa? Untuk membangun Yerusalem. Ada pengorbanan. Saudaraku, gereja kita juga butuh, ya, butuh. Ini kira-kira sebulan yang lalu PPT ini sudah jadi ya. Jadi ketika mau tak sampaikan, kok tertunda, ada hal yang baru kali ini saya sampaikan. Jadi tanggalnya tak edit terus ya. Mulai dari tanggal berapa udah tak rubah lagi supaya disampaikan pada hari ini. Ada pengorbanan. Waduh, sudah nyaman. Sudah nyaman jadi juru minuman raja, saudaraku udah nyaman. Tapi dia merencanakan, kalau saudaraku membaca mulai dari pasal 1 sampai selesai bagaimana Nehemia merencanakan segala sesuatunya. Dia minta rekomendasi dari raja sepanjang perjalanan yang dilalui kota-kota yang dilalui, dimintakan surat kepada para bupati-bupati. Ada yang minta kayu, minta perlengkapan. Kalau namanya bupati bawahan raja, kalau ada surat dari raja pasti diberi. Ya, sudah gue baca asik, sudah gue, wah Nehemia ini orang lain luar biasa. Sudah di planning dengan matang. Ya, metang-metang dia jadi tangan kanannya raja, kan bisa jadi raja. Tapi sebelumnya dia berdoa, ya Tuhan berilah telinga kepada hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Menyebut raja ke orang ini. Sebelum dia ngomong sama raja, dia berdoa dulu supaya apa? Mendapat belas kasihan. Dia katakan di suatu ketika dia habis memberikan minuman pada raja, wajahnya murung. Raja tanya, kenapa Nehemia? Nehemia bercerita, Yerusalem kotanya rubuh, bla 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 bla. Kalau mendapat belas kasihan raja, aku ingin kembali ke nenek moyangku, membangun kembali. Respon raja sangat luar biasa, oke. Tapi sebelum aku berangkat, aku minta KTP LC, aku minta surat rekomendasi kepada Bupati A, Bupati C, seterusnya. Nah, kalau sudah aku baca, asik ya. Nah, ada pengorbanan. Yang pertama terbeban. Terbeban toh harus ada tindakan. Bertindak, kemudian yang berikutnya berkorban. Kita punya beban yang sama untuk merenovasi gereja ini. Beban yang sama. Harus ada tindakan, dibentuk panitia. Panitia sudah membuat amplop. Dan setiap amplopnya dibawa pulang supaya diisi ya, sesuai dengan kemampuan. Idenya setiap bulan sekali diberikan ke gereja, kemudian diganti amplop yang baru. Takutnya kalau sebulan sekali, pas minggu kedua gak punya uang, amplopnya bisa kecowok. Waduh, masih punya simpanan ya. Jadi ada yang mengusulkan seminggu sekali bawa ke gereja. Seberapapun isinya, ada tindakan. Ada tindakan. Anak-anak sekolah masih kuliah bisa juga ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Lu aku belum bekerja, sisihkan uang sakumu. Ya, sisihkan uang sakumu. Biasanya di sekolahan, di kantin jajan 2 mangkok bakso, kurangi 1 mangkok. 1 mangkok. Seminggu sekali kurangi 1 mangkok, yang 1 mangkok masukkan. Ada pengorbanan.
saudaraku sekalian, niatnya Nehemia ini baik, ya. Terbeban, bertindak, berkorban. Niatnya bagus ya. Seharusnya berjalan dengan lancar. Next. Ternyata saudaraku, Nehemia mengalami hambatan. Hambatan yang pertama saudaraku, next. Tolong Mas ya. Pesimis. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Pesimis. Paling yo temboknya nggak kuat. Panitia ngomong anggaran dibutuhkan 500 juta, itu pun belum final. Kalau mau disebut gereja membutuhkan 1 M. Biu, 1 M. Gak mungkin lah, saudaraku. Jangan bilang gak mungkin. Tuhan bisa membuat mujizat, amin. Loh, saudaraku sendiri ragu loh. Amin. Pasti bisa. Pasti bisa. Keberadaan gereja tempat ini juga saudaraku dari awal kelihatan. Dari lantainya masih pasir, belum plafonan, apalagi pakai AC. Secara kekuatan kita nggak mungkin kita memiliki ini semua. Kalau Tuhan sudah bekerja menolong kita sejak dahulu, sekarang dan seterusnya Tuhan akan bertindak. Amin. Harus optimis, jangan pesimis. Kalau saudaraku tidak mau bertindak, gak mau berkorban, jangan utarakan kepesimisan saudara kepada orang lain. Itu nular. Gak mungkin. Jemaat dermo kayaknya apa-apaan, kuat saem. Jangan bilang begitu saudaraku. Kita gak ada apa-apanya, tapi kita punya Tuhan yang maha apa-apa. Jangan pesimis. Ini perkataan ini juga untuk memberkati saya. Besar loh 1M saudaraku. Wow. Besar. Kita hitung saya harus nyerahkan gaji berapa bulan ya kira-kira. 1M. Sebulan UMR kali setahun. Aduh, gak cukup. Kira-kira sak matine paling belum lunas 1M ya saudaraku. Itu kalau pikiran kita seperti itu, pesimis. Jangan pesimis, saudaraku. Pasti bisa. Dengan cara apa? Tidak tahu. Tidak tahu caranya bagaimana. Tantangan yang Nehemia alami seperti ini, pesimis. Nggak mungkin, paling berhasil loh ya rambruk kabeh. Jemaat GBT Kus Gembala, ingat, pekerjaan ini besar. Jangan sampai ada kata pesimis di antara kita. Kita harus sama-sama optimis. Saya tidak bisa membantu banyak, tapi saya yakin pekerjaan Tuhan ini akan berhasil. Katakan seperti itu. Yang paling parah wis ra nyumbang, komen tok itu. Itu yang susah. Itu jemaat GKJW palingnya. Di sini tidak ada ya. Di sini jemaatnya optimis semua, amen. GKJW Simbakwe sana loh, bukan di sini ya. Yang kedua sekarang, ketika sudah dikerjakan, ternyata waktu yang dibutuhkan lebih lama. Nehemia 4 ayat ke-6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Masih setengah jalan, saudaraku. Perkiraannya tidak sampai puluhan hari, 2-3 minggu selesai. Dari sini kelihatan nanti saudaraku akan lihat ketiga, keempat dan seterusnya tantangan yang Nehemia alami. Waktunya di luar ekspektasi. Seharusnya diselesaikan dengan cepat. Ternyata ada banyak hambatan. Pertama pesimis tadi. Kata-kata pesimis itu melemahkan tulang. Semangatnya loyo. Orang kalau nggak semangat itu kerjanya juga aras-arasan. Tapi kalau semangat pasti. Yang ketiga saudaraku, kehilangan semangat. Karena waktunya yang molor, semangatnya malah kendor.
Nehemia 4 ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, saudaraku sekalian, semangat yang pudar. Ya, semangatnya pudar. Karena apa? Aduh, pekerjaan yang berat, saudaraku sekalian. Waktunya molor. Kemudian pekerjaannya masih banyak. Kok gak barbar tembok ini selesai? Semangatnya pudar. Ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai misalnya renovasi tempat ini sudah berjalan, terus kita punya semangat yang kendor. Bahaya, saudaraku, kadung diubra-ubra gak jadi. Tetap semangat. Yang keempat, ada banyak hambatan. Nehemia 4:12. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ada kelompok-kelompok orang yang senang dengan pembangunan Yerusalem. Mereka yang mengeluarkan kata-kata pesimis. Ketika pembangunan tetap berjalan, mereka mengancam. Jadi nggak tenang. Ketika membangun nggak tenang. Bahkan saudaraku sekalian, Nehemia 4:17, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain memegang senjata. Ada ancaman penyerangan. Jadi ketika orang-orang Yehuda ini membangun tembok, tangan satunya bawa luluh, tangan satunya bawa pedang. Bayangkan saudaraku, bekerja seperti itu efektif enggak? Karo mengamengong sama tidak diserang. Kilo watune mengamengong gitu saudaraku. Ini enggak tenang saudaraku. Saudaraku baru tahu ya. Baca Nehemia. Mereka ketika membangun ini satunya bawa perlengkapan batu, yang satunya bawa pedang. Untuk apa? Jaga-jaga diserang oleh kelompok-kelompok yang enggak suka. Hambatan Nehemia seperti ini. Ya, kita harus mengantisipasi hambatan-hambatan. Mungkin bukan ancaman, mungkin hambatan. Kalau muncul kita harus tetap solid, tetap semangat, kita bersatu hati. Amin. Saudaraku sekalian, next. Ada satu teori namanya adversity question. Ya, saudaraku ingat dengan IQ. Intelligent question. Kemudian ada EQ, emotion question. Kemudian SQ, spiritual question. Nah, kita akan lihat tentang adversity question. Apa itu? Ya rada elit sedikit, meskipun gereja desa, tapi pendetanya jangan sampai ketinggalan zamannya. Adversity question adalah kemampuan seorang individu untuk berpikir, mengelola, mengatur, dan menghadapi kesulitan dalam hidup. Singkatnya, ini adalah parameter yang menggambarkan bagaimana kemampuan menghadapi masalah. Adversity question. Kemampuan orang menghadapi masalah, memanajemen masalah. Oh, itu khusus bagi orang-orang yang miskin, orang kaya. Gak mungkin punya masalah karena sudah privilege ya. Sudah ada keuntungan tersendiri. Jangan salah saudaraku, orang miskin pun itu punya privilege. Duh, miskin kok untung? Saudaraku perhatikan. Saudaraku boleh googling. Orang-orang sukses, orang-orang jutawan, tidak semuanya berasal dari kalangan bangsawan. Tidak semuanya berasal dari kalangan jutawan atau miliarder. Banyak juga dari kalangan bawah yang gak bisa makan. Tapi oleh karena keberadaannya, oleh karena masalah yang dihadapinya, dia bersemangat, akhirnya dia bisa berhasil. Orang mengatakan ini juga privilege. Menjadi keturunan anak orang kaya, keturunan sultan juga privilege. Tapi ketika mendapat kesulitan menjadi orang miskin pun, itu bisa dijadikan privilege buat kita. Tinggal kita adversity-nya bagaimana. Kalau saat sudah dilahirkan di ekonomi lemah, mbah-mbah kita juga ekonomi lemah, saat kita mau maju, orang tua kita ngomong wis lek rasakan pola kita derajat kere mangan wis rasa so sugih. Balungan ae dhewe balungan kere, aja padane a itu. Sabuan galengan. Balungan jati, bahkan balungan cor.
kuat, awake dhewe iki wis ngene wis nrimo awake. Lah kalau sudah begitu ya sudah. Tapi kalau orang-orang memiliki dalam kondisi seperti itu tapi dia memacu hidupnya, bisa sangat sukses. Saudaraku bisa baca banyak peristiwa bagaimana tukang becak bisa nyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Tak bayangkan, waduh tukang becak ya. Saya aja nyekolahin 2 anak aja wis megap itu saudaraku ya. Orang dalam kesulitan pun itu bisa jadi privilege, menjadi keberuntungan, menjadi kesempatan untuk melompat. Amin. Itu saudaraku sekalian. Tinggal kemampuan kita nih memanajemen, mengatur, menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Kita bertindak bagaimana? Kita pesimis atau optimis, saudaraku ya. Dalam teori adversity question ada 3 tahapan. Yang pertama, saudaraku, tipe quitter. Quitter adalah individu yang mudah menyerah saat menghadapi situasi sulit dan merasa tidak ada harapan akan masa depannya. Hidupnya cenderung dengan kompromi. Artinya quitter akan dengan mudah menyerah ketika mencoba cara menghadapi masalah. Loh, ya wis lah. Semang aku goblok, aku kurang ngerti, aku emang kurang miskin, ya sudahlah. Nah, ini quitter. Ketika berjalan, ketika memulai usaha, kemudian ada tantangan, usahanya enggak berjalan, bisa niki guys. Beda dengan orang, kalau saudaraku perhatikan, kita ini punya banyak kesempatan. Dengan adanya pandemi ini orang menjadi melek teknologi. Saudaraku bisa googling, banyak orang-orang sukses diawali dari banyak-banyak mereka mencoba. Thomas Alva Edison, berapa kali dia mencoba membuat lampu pijar? 2000 kali. Ketika ditanya, Anda gagal 2000 kali? Enggak, saya enggak gagal 2000 kali. Tetapi saya melewati 2000 kali percobaan hingga akhirnya saya menemukan lampu pijar. Beda. Thomas Alva Edison bukan tipe-tipe quitter, mudah menyerah. Enggak. Yang kedua, tipe yang kedua, campers. Mereka yang masuk dalam kategori campers ini siap untuk berjuang ketika menghadapi masa sulit. Hanya saja usahanya cenderung tidak gigih. Mereka cenderung memilih hidup yang nyaman. Semangat, tapi ketika masih guys penak iki. Nah, itu saudara sekalian. Setengah. Tapi lebih baik daripada quitter tadi. Ini dalam teori adversity question. Yang ketiga, saudaraku, ada tipe namanya climbers. Mereka yang masuk dalam kategori semacam ini memiliki motivasi kuat dari dirinya sendiri. Inilah yang membuat mereka konsisten ketika berjuang. Optimis selalu ada dalam pikiran mereka dan tak pernah kehilangan harapan. Inilah. Saudaraku sekalian kasih Tuhan. Ketiga hal ini kira-kira saudaraku tipe yang mana? Quitter, campers, atau climbers? Gak mesti Pak Gem, kadang ya quitter, kadang ya climbers, tapi ya akeh quitter ya saudara. Ketika menghadapi masalah lalu kita mudah menyerah, atau ya setengah-setengah lah pokoknya melaku, atau tetap optimis, tetap semangat. Orang-orang sukses, orang-orang yang tipe ketiga ini climbers, tidak mudah menyerah, jatuh bangun tetap bangun, jatuh lagi bangun lagi sampai berhasil. Kadang-kadang kita sudah mencoba sekali dua kali, akhirnya ya seperti itu, tidak ada perubahan. Apakah Nehemia berhasil? Apakah Nehemia berhasil, pertanyaannya? Ketika menghadapi semua tantangan, menghadapi nyinyiran orang-orang, menghadapi ancaman, mau bekerja susah karena apa? Satu pegang senjata, satu pegang batu, pegang cetok. Apakah Nehemia berhasil? Nehemia 6 ayat 15, salah itu bukan Yeremia. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu berapa hari? 52 hari. Tembok itu selesai dalam waktu 52 hari. Dalam Nehemia 6 ayat yang ke-15. Nehemia
Nehemia berhasil menyelesaikan. Saudaraku sekalian kasih Tuhan, tantangannya besar. Ada yang nyinyir, kemudian waktunya kok molor. Saudaraku pernah membangun rumah, kalau waktunya molor, itu yang molor bukan waktunya saja, tapi uangnya juga ikut molor. Bayar tukang, sekarang membangun itu yang mahal, sama-sama mahal, material juga mahal, tukang juga mahal. Kalau molor itu membuat semangat pudar. Ini tantangan Nehemia. Dan ini juga tantangan saya dan saudara untuk menghadapi renovasi nanti. Jangan sampai kita pesimis, jangan sampai kita semangat kita pudar. Kita tetap aja optimis. Saya pikir ancaman yang dihadapi Nehemia lebih besar ya tantangannya. Ancaman pedang juga, saudaraku, ya. Next, yang terakhir, saudaraku, kunci keberhasilan Nehemia. Nehemia 2 ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu, orang-orang yang nyinyir itu, kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ketika mau membangun, Nehemia diingatkan, enggak mungkin bisa, aduh butuh biaya banyak, aduh butuh waktu panjang, aduh butuh tenaga banyak, pengawasnya enggak ada. Nehemia berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Demikian juga buat komitmen kita, Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Amin. Kekuatan kita terbatas, tapi Tuhan yang tidak terbatas. Mari jangan mudah menyerah. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dalam rumah tangga kita, yuk kita harus tangguh. Sebagai orang tua menghadapi keluarga, menghadapi anak-anak, tunjukkan. Berikan contoh ketangguhan sebagai orang tua. Berikan teladan. Dan sebagai jemaat GBT Terus Gembala, khususnya panitia pembangunan, tetap semangat Pak Yudi, tetap semangat. Kita semua dukung, kita semua sepakat, kita enggak optimis, kita enggak pesimis, tapi kita pesimis semua akan terlaksana dengan baik karena Tuhan semesta alam yang membuatnya berhasil. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, pagi hari ini biarlah kami seperti Nehemia yang selalu memandang optimis dan keyakinan karena Nehemia memiliki Allah yang luar biasa. Demikian juga kami juga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang sama, Allah yang disembah oleh Nehemia, Allah yang kami sembah. Kalau dulu membuat Nehemia berhasil, demikian juga akan membuat kami berhasil, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami kesatuan hati semakin komitmen untuk melayani-Mu, untuk bersatu padu dalam rencana renovasi ke depan nanti. Terima kasih Bapak, siapkan hati kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Atas Bukit Jauh. Yang belum ambil anggur bisa di depan. Atas bukit jauh tanpa salib kayu, lambang berita sengsara nista.
mohon pengampunan. Biarlah perjamuan kudus yang akan kita laksanakan nanti menjadi berkat buat kita. Kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin takut hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita siapkan roti. Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah yang mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kami mengucap syukur itu adalah persekutuan dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya minta dengan hormat Pak Yonatan Wijaya maju ke depan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu telah menikmati perjamuan kudus, lambang dari penderitaan-Mu di atas kayu salib untuk menebus kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang berdosa menjadi suci dan kudus di hadirat-Mu. Kami yang hina Engkau telah angkat kami untuk kami menjadi berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjadi contoh bagi kami, untuk kami dapat menjadi seperti Engkau Tuhan. Hidup kudus, hidup tulus, hidup berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui perjamuan ini, nama-Mu senantiasa ada di dalam hati kami, dan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dan setiap mujizat-mujizat-Mu telah kami nikmati Tuhan, karena Engkau begitu kasih kepada kami, Engkau begitu sayang kepada kami Tuhan. Kami berterima kasih atas segalanya Tuhan. Urapi kami semua dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing. Untuk kami dapat berbuah lebat Tuhan, untuk mencerminkan kami sebagai anak-anak-Mu di lingkungan sekitar kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam setiap tindakan kami Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ke depan kami lebih lagi dalam mencintai Engkau, melayani Engkau lebih sungguh lagi. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan termateraikan di dalam hati kami Tuhan. Dan terima kasih Engkau telah mengurapi hamba-Mu dengan kuasa dan kasih dan Roh-Mu yang kudus. Engkau memberkati hamba-Mu lebih dalam lagi dalam pelayanan pekerjaannya. Semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sangat bangga dan bersyukur sekali punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri, kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah,
Silakan duduk. Pengumuman, nanti sore ada ibadah raya kedua jam 5. Bapak Ibu bisa hadir kembali kalau tidak ada halangan. Untuk acara badminton bagaimana? Hari ini libur ganti futsal katanya ya. Nanti dikoordinasi saja di grup WA masing-masing ya. Tetap berdoa bagi bangsa kita supaya semakin sehat, semakin damai dan sejahtera ya. Dan berdoa juga buat rencana renovasi, saudaraku bisa ambil bagian, amplopnya di depan bisa diambil, minggu depan bisa diisi dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan bisa ngambil amplop yang kosong kembali. Seberapa yang saudaraku punya. Ingat 5 roti dan 2 ikan pun bisa memberi makan ribuan orang. Ya, seberapa yang kita punya kita berikan dengan penuh ucapan syukur, Tuhan akan berkati. Kita akan akhiri ibadah kita, saudara jemaat pagi berdiri. Penyertaan dan berkat-Mu akan kami rasakan sepanjang hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk kami takut menghadapi hari esok, sebab Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati perintah bangsa kami, mulai dari Bapak Jokowi sampai dengan jajaran yang di daerah. Biarlah Tuhan Kau tambahkan hikmat-Mu, supaya setiap kebijakannya dikeluarkan semakin membawa bangsa kami damai dan sejahtera. Berikan terus keamanan buat bangsa kami, berikan kesehatan buat bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan rencana renovasi gereja-Mu tempat ini. Mari Bapak, Engkau yang beracara dan Engkau pasti yang membuat berhasil. Bukan kuat kami, tapi karena kekuatannya daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua, berkati panitia, berkati pengurus, supaya kami bersatu hati untuk melakukan pekerjaan-Mu yang besar ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin pada saat tidak bersama dengan kami. Mari Bapak, dimanapun mereka berada, Engkau akan berkati. Dan biarlah mereka dimanapun mereka berada diberkati. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini mengalami pergumulan-pergumulan atau menghadapi jalan buntu. Mari Roh Kudus hiburkan mereka dan berikan mereka jalan keluar dengan cara-Mu yang unik, dengan cara-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kekurangan. Mari Bapak, Engkau gembala kami yang baik. Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mari Bapak, Engkau tabib yang ajaib. Engkau akan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan pulihkan sehingga minggu depan boleh bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Berkati semua Tuhan, berkati keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami Engkau berkati, pekerjaan kami juga Engkau akan berkati. Biarlah apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau juga akan berkati juga anak-anak remaja, pemuda dalam studi, dalam masa depan mereka. Yang sudah selesai sekolah Engkau akan siapkan pekerjaan yang terbaik. Apabila mereka sedang bergumul dalam perjodohan, mari Bapak Kau siapkan jodoh yang seiman dan seimbang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Penuhkan hati kami dengan sukacita yang daripada-Mu, penuhkan hati kami dengan damai dan sejahtera-Mu.
biarlah kami terus mengucap syukur melalui bibir kami, sebab Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ke rumah kami masing-masing. Sertai tibakan di rumah dengan selamat. Sekarang saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bawalah serta kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera daripada Roh Kudus akan menyertai kami sejak pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.